Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Al-qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia dan lega rasanya kita bersilaturahim lagi dalam mutiara iman. Momen untuk kita bertadzkirah ilmu-ilmu agama kita, sebuah upaya untuk menyegarkannya. Karena sesungguhnya yang kita angkat di momen ini seluruhnya yang sudah kita ketahui, tapi kita tadzkirahkan kembali agar lebih segar. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang membuat kita mencapai posisi syukur yang membahagiakan, yakni tentang ibadah haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan membahagiakan? Jangankan saudara-saudara, ibu, bapak kita, kaum muslimin dan muslimat yang sudah berhaji atau bahkan berkali-kali menunaikan ibadah haji. Orang yang sudah terlis pun untuk berangkat tahun ini sudah bahagia bicara tentang haji. Bahkan yang masih antrian bicara tentang haji itu memuaskan dambaan setiap kaum muslimin. Kenapa bisa demikian? Karena seakan-akan kita mendapatkan penghargaan dari Allah menunaikan rukun Islam yang kelima. Maknanya bahwa kalau orang dipanggil oleh Allah, wujudnya karena mendaftar sehingga ada dalam list, atau juga karena mendaftar calon petugas karena ilmunya dia tahu sehingga dapat amanah dari pemerintah, dari negara. Itu penegasannya adalah alhamdulillah, berarti syahadat saya sebagai rukun Islam yang pertama sudah bagus. Karena ini harus bagus dulu. Yang kedua, berarti sholat kita, alhamdulillah itu sudah semakin bagus. Yang ketiga, sudah puasa Ramadannya bagus. Ditambah puasa sunnah-sunnah yang lain. Kemudian, zakatnya, baik yang zakat mal karena Allah sejahterakan hidup kita berdasarkan ilmu dan profesi masing-masing. Tiba saatnya menunaikan ibadah haji, sempurna rukun Islam seseorang. Ini yang membahagiakan dambaan kita semuanya. Ibaratnya sebuah perjuangan itu paripurna. Makna sebaliknya adalah kalau ada orang yang mau menunaikan ibadah haji, tapi rukun Islam yang 4, zakat, puasa, sholat, dan syahadatnya belum bagus, maka tipis harapan untuk mencapai hakikat haji yang kita biasa sebut dengan mabrur. Nah, dari sinilah pemirsa sekalian mengetahui urutan rukun Islam itu mestinya tertib. Dalam Islam itu pemirsa sekalian, yang paling penting adalah tertib. Jangan dikira akan bagus sholatnya kalau syahadatnya belum bagus.
Jangan dikira puasanya akan bagus kalau syahadatnya belum bagus, salatnya belum bagus. Jangan juga dikira akan sempurna puasanya kalau 3 yang sebelumnya tadi juga belum bagus, termasuk yang kelima ini. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang haji itu kuncinya satu. Yang menjadi kata kuncinya adalah istata'a, mampu. Dari sinilah untuk mengetahui ini ada ilmu khususnya. Negara dan kita semua kaum muslimin menyebutnya sebagai manasik. Apa itu manasik? Dari kalimat yang kita ikrarkan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku ya Allah. Kata nusuk di situ menjadi manasik. Ibadah lebih dipahami sebagai yang mendorong sempurnanya ibadah-ibadah lain dan sempurnanya haji sebagai pamungkasnya rukun Islam seseorang. Nah, dasarnya itu pemirsa sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ke kita pada surah Ali Imran ayat 97. Ini harus baca terus ayat ini. Karena ini bagi orang yang berhaji, kalau faham ini ayat akan termotivasi melakukan manasik-manasik lainnya. Ayatnya begini. Kita baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi, bagi Allah menjadi kewajiban bagi manusia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, pergi menunaikan haji di Baitullah. Kata poinnya di situ adalah manistata'a ilaihi sabila, siapa yang istita'ah. Istita'ah seringkali dipahami terbatas. Hanya kekuatan dana, hanya kekuatan fisik. Nampaknya itu yang umum difahami. Padahal manasik di sini harus paham dulu tertibnya berukun Islam yang tadi. Untuk memahami walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, agar ada berkahnya bagi kita, baik kaum muslimin yang baru mendaftar menanti tiba list nama kita itu menjadi prioritas, ataupun yang sudah tahun ini sudah bermanasik. Saya lanjut dulu ayatnya agar berkah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Barang siapa yang tidak terpanggil secara tulus menunaikan perintah Allah itu pada saat kerjanya bagus, bisa mendaftar haji tapi belum, masih mengambil alasan niat menunda. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Maksudnya begini, boleh jadi Allah ngambil kekayaannya. Na'udzubillah, saya kira ini tidak ada yang menunda kepergian hajinya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebagai muslim yang saling mensupport, yang ada dalam satu kesatuan agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan. Doa itu penting karena yang akan menunaikan ibadah haji, yakinilah dia adalah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita tidak menghalangi urutan antrian kita. Kira-kira gitu. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi manasik haji itu adalah seluk-beluk ilmu yang mengetahui proses perhajian. Karena untuk mabrurnya haji, kan target haji seseorang itu kan pasti mabrurnya. Niat yang dicantumkan kepada Allah itu, ya Allah,
saya juga mau mendapatkan haji mabrur itu. Makanya ada dianjurkan oleh ulama-ulama kita, ayo senantiasa berdoa. Apa itu? Selesai sholat 5 waktu, senantiasalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini. Jangan melihat kerjaan kita hari ini. Jangan melihat list kita hari ini. Masih muda saja, masih muda usia kita misalnya, doa memang ini agar dapat giliran atau panggilan dari Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Kenapa orang terlalu mau menunaikan ibadah haji sehingga perintah ini seringkali sangat populer. Sangat terpanggil orang untuk menunaikannya. Seringkali. Kenapa bisa? Karena kita semua berharap janji Allah seperti ini. Al-hajjul mabruru, haji yang mabrur itu, laisa lahu jazaun, tiada balasannya, illal jannah, kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat seseorang sangat mendambakan untuk menunaikan ibadah haji itu. Oleh karenanya, kalau mau mendapatkan haji yang mabrur, harus kita pelajari ilmu haji itu. Izin pemirsa sekalian saya sebut di dalamnya. Walaupun nanti yang kaum muslimin yang sudah akan bertugas tahun ini, sebulan lagi ke depan, maupun yang akan kena giliran kloter 1, 2, 3 dan selanjutnya, maka itu akan mengalami seluruh rangkaian manasik. Itu detailnya di situ. Apa yang dalam manasik itu? Ini kita bantu lewat media kita ini. Kita harus bisa membedakan poin-poin dalam haji itu. Pertama, syaratnya haji. Syarat yang menyebabkan seseorang bisa menunaikan ibadah haji. Ini terjemahan dari ayat tadi, man istata'a ilaihi sabila. Yang kedua, ada rukunnya haji itu. Yang kemudian yang ketiga, ada wajibnya haji. Bukan haji wajib, karena hukum haji itu wajib. Tapi ada istilah wajib haji. Ini agar umat Islam, calon jamaah haji, ini harus punya waktu sedikit-sedikit ngulangi ini. Apa bedanya syarat wajib haji, syarat wajib haji dengan wajib haji? Lalu apa itu rukun? Ini kalau tidak dihafal baik-baik, bingung. Harus dipastikan memang bahwa kondisi nanti ya, orang menunaikan ibadah haji itu, yang kita tidak bayangkan di sini, itu yang terjadi di sana. Kita di sini kalau manasik kan, taruhlah misalnya kita sebut Makassar. 1.000 calon jamaah hajinya. 1.000 itu dibagi sekian tempat bermanasik. Antrian masuk ke asrama haji, tidak seberapa orang. Tapi di sana kita akan sibuk. Makanya nanti di tanah haram itu, Makkah dan Madinah, Madinah dengan Makkah, itu harus tenang memang di sini mengilmuinya. Ini sekali lagi yang paling faham ini adalah tentu jamaah haji kita yang sudah bermanasik. Tapi ini harus kita bantu mengulangi lagi. Pertama, walau ini sangat populer, tapi harus bisa dibedakan. Karena ada kondisi yang kadangkala belum dibayangkan itu terjadi di lokasi pelaksanaan haji itu. Pertama, yang kita sebut dengan syarat wajib, yakni syarat-syarat yang menyebabkan seorang bisa menunaikan ibadah haji, baik diterima secara ibadah di sisi Allah maupun proses administrasi. Administrasinya ini panjang. Ada di Kementerian Haji, ada di imigrasi, ada di kesehatan, bahkan masih ada dari Kementerian Agama, mubalik-mubaliknya dan mutawif-mutawifnya itu masih banyak. Ya. Syarat wajib itu adalah pertama,
dia Islam. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia berakal. Saya singkat saja karena ini umum. Yang keempat itu istita'ah. Istita'ah dalam artian, ini yang panjang, mudah-mudahan tahun ini aman ini. Pertama, memang dia sehat sehingga negara Kementerian Haji setelah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan bahwa si A sehat, masuk dia melunasi. Ini istita'ah. Istita'ah yang kedua memang keamanan lintas negara global ini aman. Khusus yang ini pemirsa sekalian, ayo ya, jamaah haji kita tahun ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Suasana global yang terjadi perang sekarang ini itu bukan main-main. Karena kalau ada terganggu saja satu pemberangkatan itu akan menyebabkan antrian panjang di belakangnya. Karena pasti mereka yang prioritas di tahun berikutnya. Jadi ayo jangan kita hanya menyerahkan doa kepada yang jamaah haji saja tahun ini, bukan. Beribadahlah, daftarlah diri kita sebagai orang yang cinta haji itu dengan mendoakan suasana aman. Jangan lewat ini. Ayo ya seluruh mubalik, seluruh kaum muslimin doakan suasana ini, tidak main-main ini. Bukan hanya antriannya di BBM. Kira-kira gitu. Ayo doakan ini karena kalau suasana dunia global lintas negara tidak aman, rupanya ini yang menjadi penentu. Kita doakan suasana Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya agar tetap cinta sesamanya manusia. Tidak lebih cinta bisnisnya, arogansi negaranya. Sehingga perhajian bisa terganggu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya memprioritaskan mengajak kita semua ayo beribadah, mensupport saudara-saudara kita yang sudah dalam proses final pemberangkatan, tinggal terbang saja saat ini. Begitu sampai jadwal kloter 1 dan selanjutnya terbang itu, persiapan dari Kementerian Haji aman. Tinggal suasana global saja. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Kenapa ini saya menjadi tekankan? Karena walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu ada waktunya. Jadi sahnya haji itu hanya pada bulan-bulan tertentu. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Bahwa haji itu tertentu bulannya. Kalau haji, walaupun di dalamnya juga ada umroh, dia itu hanya 3 bulan. 3 bulan saja. Pertama, sebagian di bulan Syawal. Jadi begitu selesai Ramadan, itu sudah boleh proses haji. Itulah sebabnya sudah lama disiapkan. Jadi bulan haji itu bulan berangkat maksudnya. Syawal, Zulqaidah, lebih-lebih. Dan Zulhijjah sendiri sebelum Muharram. Bulan-bulan inilah pemirsa sekalian yang proses ibadah haji dilaksanakan. Di luar itu tidak. Ini sekedar menyegarkan saja. Kalau umrah yang tunggal, tidak yang dirangkaikan dengan ibadah haji, itu bulan apa saja selama aman perjalanan. Dan dianggap tidak mengganggu proses haji yang 3 bulan ini, kadangkala lebih 3 bulan. Karena proses pemulangan jamaah itu masuk ke bulan Muharram. Itu juga masih sangat dibatasi. Maksudnya dibatasi gimana? Maksudnya haji itu hanya rukun hajinya ya.
tawafnya itu hanya pada hari-hari tertentu di dalam bulan Zulhijjah. Misalnya, wukuf itu di Arafah 9 Zulhijjah. Wukuf. Al-Hajju Arafah. Jadi, ini menjadi tambahan bagi kita yang awam ya, yang umum, bahwa ibadah haji itu khusus di bulan tertentu, dimulai prosesnya di tanah air di berbagai dunia ini, di masing-masing negara, itu mulai Syawal, kemudian Zulqa'iddah, kemudian Zulhajji. Di Zulhajji pun itu hanya sekitar 6 harian. Nah, yang paling penting adalah hadirnya wukuf di padang Arafah. Kenapa kita sebut begini pemirsa sekalian? Karena makin ditahu oleh kaum muslimin inti dari ibadah haji itu. Oh, ini sebenarnya yang paling inti. Berarti yang lain itu pendukung. Benar itu. Ini akan menenangkan dan membuat seseorang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilustrasi singkat pemirsa sekalian. Setelah ditahu syarat wajib, saya sudah sebutkan tadi. Kemudian tahu rukunnya. Yang mana rukunnya? Suatu saat mudah-mudahan kita bisa elaborasi tersendiri. Rukunnya itu ya ihram, tawaf, wukuf, mabit misalnya. Kalau ini ditahu satu-satu, konsekuensinya jelas. Setelah rukun haji kita tahu, ada lagi yang namanya wajib haji. Saya sebutkan lebih awal sedikit pemirsa. Wajib haji perbedaannya dari rukun misalnya, dari rukunnya, ini kunci nih. Kalau rukun haji yang ada ketinggalan, 6 rukun haji itu berarti tidak sah hajinya. Tidak boleh ada dari 6 itu, atau dari 5 itu karena yang terakhir hanya tertib. Kalau ada yang tidak tertib di depannya itu, berarti hajinya tidak sah. Jadi bagaimana Ustaz? Diulangi. Iya kalau masih sempat, namanya tidak sah. Mudah-mudahan dikasih rezeki oleh Allah. Makanya hati-hati. Harus ditahu ini. Jangan takut ya, walaupun saya serius. Jangan takut karena itu menjadi beban. Haji itu sebenarnya sangat mudah, yang penting ada waktu mempelajari. Kalau wajib haji itu misalnya mabit, ziarah-ziarah ke berbagai lokasi itu. Kalau dia bagian dari wajib haji, ya, andai kata tidak bisa tertunaikan, maka ada solusinya. Jangan panik karena bahaya kalau panik. Bisa mengganggu satu sekloternya. Itu tidak bolehnya panik. Kalau wajib haji ketinggalan misalnya mabit di Mina. Ya, misal satu contoh saja, ada halangan di situ. Maka dia sah haji. Ini kan menenangkan nih kalau saya bilang sah. Tidak terganggu perasaan. Sah, tapi karena dia kewajiban yang tidak bisa kita sempurnakan apabila ditinggal atau karena ada sesuatu, termasuk sakit misalnya, atau karena macet, maka dia bisa diganti dengan namanya dam. Kalau bisa dipilah begini pemirsa sekalian, kita tidak anggap semua menjadi rukun, maka seseorang yang menunaikan ibadah haji itu bisa lega. Ketenangan dalam beribadah kepada Allah akan memberikan urutan-urutan ilmu yang membuat kita lega. Justru mengingat ibadah-ibadah wajib lainnya, bahkan ibadah-ibadah yang dianjurkan lainnya, dan menyehatkan fisik. Disinilah perlunya kita manasik. Jangan bosan, jangan malas, dan jangan anggap enteng. Jangan dikira, wah kan mudah ji. Jangan demikian pemirsa sekalian. Pada akhirnya, kalau kita berbincang tentang perintah haji, masukkanlah diri kita sebagai hambanya Allah yang dipanggil untuk menunaikan itu. Diawali dengan mencoba berilmu tentang haji.
berilmu. Kemudian ya tentu proses administrasinya kita ikuti. Dari awal juga biasakan ini demi ibadah. Biasakan menjaga kesehatan, kalau perlu olahraga. Karena inti dari ibadah haji, dari namanya saja, haji itu sama dengan ziarah. Sengaja meninggalkan satu tempat, mendatangi satu tempat. Dia jalan-jalan. Jalan-jalan itu haji. Jalan dan tidur. Tidur di Arafah maksudnya. Itu jadi harus memenuhi panggilan Allah itu. Yang paling duluan disiapkan adalah kesehatan kita, baik pikiran lewat ilmu haji. Karena ilmu hajinya kita ada backgroundnya, ada kita tahu, semangat menunaikannya ada. Oleh karenanya kita berolahraga, menyehatkan fisik. Yang ketiga, menjaga kesehatan seluruh keluarga. Karena orang yang dianggap istita'ah pergi menunaikan ibadah haji itu, selain memang fisiknya ada, biayanya ada. Biaya untuk apa? Biaya dia pesawat, seluruh penginapan, kendaraan di sana, seluruhnya. Termasuk biaya keluarga yang ditinggalkan. Ini yang perlu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada panggilan sehingga kita mau, ya Allah, masukkan kami dalam daftar hamba-hambamu yang segera akan menunaikan ibadah haji. Tapi dengan cara mendoakan dulu saudara-saudara kita yang tahun ini sudah dalam list, bahkan sudah proses pengaturan kloternya untuk terbang sesuai urutan-urutannya nanti. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita bahagia membayangkan diri kita untuk menunaikan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya, khusus tahun ini. Suasana global kita ikut mendoakan secara serius agar aman suasana perhajian tahun ini di seluruh dunia lancar. Mohon maaf pemirsa sekalian atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan Allah memprioritaskan kita menjadi hambanya yang menjadi hajan mabrur. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.